Kita semua bertanggung jawab terhadap apa yang kita buang. Betul Ya. sekali. Sampahmu tanggung jawabmu, Yes. sampahku tanggung jawabku. Yes. Jika apa yang kita lakukan ini karena Allah, Aha. maka jangan berhenti hanya karena komentar orang lain. Siap. Karena apa? Karena lebih baik hidup dari sampah Aha. daripada hidup jadi Sampah. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys semuanya. Alhamdulillah hari ini kita potling yang kesekian kali dan kita datang ke suatu tempat yang inspiratif. Kita ada di Desa Tulangan, di Kecamatan Tulangan, Kabupaten Sidoarjo. Di sini bintang tamu kita, wow, ada Bunda Rosa. Assalamualaikum Bu. Gini Bu. Waalaikumsalam. Ini Bunda. Hai, Bunda Rosa juga. Bunda Rosa juga, Bunda Rosa nih. Bunda Rosa 1, Bunda Rosa 2 loh. Bunda Rosa. Terus Bunda Iya. Rosa itu nama ya Bu ya? Nama asli? Sebenarnya Bunda Rosa itu singkatan. Oh, singkatan. Jadi Rosa Oke. itu singkatannya rosok dan sampah. Oh, Cuman Bunda kita Rosok pakai dan nama sampah. Bunda Rosa itu karena yang mengelola semuanya bunda-bunda, Oh, para bunda yang bunda-bunda. ngurusin Oke. rosok dan sampah. Oke guys, jadi ini adalah basement dari Bunda Rosa, Bunda Rosok dan sampah ternyata. Nah, nama aslinya siapa ini Bu? Saya Yusi Wiono. Bu Yusi Wiono. Iya. Ibu Windy. Bu Windy. Oke guys, ini apa Bu? Kok bisa sampai Bunda Rosa, Rosok ini bagaimana Bu awal mulanya? Ini foundernya Bu, mohon maaf ya. Ya. Oh, ini dia founder dari Bunda Rosa. Jadi Bunda Rosa ini adalah organisasi ya guys ya. Organisasi pengelolaan sampah gimana caranya? Komunitas. Komunitas ya. Ya. Oh, komunitas, siap. Komunitas gimana caranya sampah ini bukan hanya sampah saja tapi berdaya untuk lingkungan sekitar. Nah, coba Bu, monggo diceritakan awal Iya. mulanya bagaimana. Jadi Bunda Rosa sebenarnya masih baru aja berdiri. Kita masih bayi banget ya. Jadi kita berdirinya tanggal 22 Januari 2022. Jadi masih baru 2 tahun. Kita semua di sini ibu-ibu ya bertetangga ya, komunitasnya kita ada Bunda Makmur, ada lain-lainnya seperti yang lain-lain, misalnya kegiatan-kegiatan ibu-ibu biasanya ya, ada arisan, ada macam-macam. Nah kemudian ada ide saya gini, ini kok sampahnya enggak karu-karuan ya, di rumah-rumah itu kok banyak sampah dibuang, terus banyak berita-berita tentang sampah, TPA menggunung, kebakaran di TPA, terus ada lagi apa itu namanya, peristiwa Cilengsi yang kemudian diperingati sebagai Hari Peduli Sampah Nasional. Akhirnya waktu saya nggak pernah terbesit, Bang, sampah itu apa? Saya sama teman-teman di sini ada Bu Windy, itu bestie. Bestie, Maksudnya ya. kita selalu apa namanya seperti ada ide apa ya kita berdua ini ya. Kemudian kebetulan Bu Windy ini dari memang backgroundnya adalah lingkungan, backgroundnya pertanian kayak gitu-gitu. Sementara saya nggak ada background itu sama sekali untuk lingkungan. Saya melihat apa sih Bang, sampah itu kerjaannya orang pengangguran ya kayaknya ya. Waktu itu saya berpikirnya begitu. Tapi setelah saya melihat benar, mungkin karena waktu itu saya nggak tahu triggernya apa. Mungkin Allah kasih getar hati saya. Jadi akhirnya sama Bu Windy, ayo apa sih Bang sampah itu? Otodidak kita. Jadi waktu itu kita belajar dari internet, kita lihat apa sih bank sampah, syaratnya apa sih untuk bank sampah. Nah waktu itu kami masih nunut ke ada di sini bank sampah yang di RT mungkin ya, di RT sebelah ya, kita ke sana. Kemudian setelah itu saya bawa rombongan kan, ibu-ibu ayo kita semuanya ke sana yuk, kita pilah bareng-bareng ke sana. Nah begitu sampai di sana ternyata yang di tempat tersebut menantang akhirnya. Buka sendiri kenapa Bu? Gitu, berawalnya dari situ. Seandainya nggak ada tantangan itu mungkin nggak ada Bunda Rosa ya. Tapi keren namanya ya, Rosa. Saya pikir waktu itu person, tapi ternyata singkatan. Singkatan. Karena kan sebenarnya ini berawal dari kegiatan kita namanya Bunda Makmur. Nah, Bunda Makmur itu Singkatan juga kamu? tidak. Bunda Makmur itu bentukan bapak saya almarhum. Jadi ya kegiatan ibu-ibu arisan keluarga sebenarnya. Terus berkembang dari situ setelah bapak saya nggak ada, saya ambil ini Bunda Makmur. Kemudian ada bunda-bunda yang lain, namanya harus bunda semua usahanya. Jadi ada Bunda Lapak, terus ada Bunda Gria, ada Bunda Mart, dan akhirnya untuk di lingkungan ini harus ada nama yang Bunda. Nah, depannya Bunda. Karena ibu-ibu ya Bu. Karena ibu-ibu. Penggerak memang motor betul, itu ya. karena ibu-ibu jadi akhirnya pakai nama apa ya?
awal mulanya kita brainstormingnya waktu itu ya Bu ya. Buklin. Wah kok nggak enak ya buklin gitu ya. Apa resik ya? Jadi burik dong. Gitu. Akhirnya ketemulah yang satu itu mencetus gimana kalau rosa, rosok dan sampah. Oh, jadilah itu nama Bunda Rosa. Kita ambil tanggalnya 22 Januari, langsung kita. Oke Bu, pergerakannya sampai seperti apa Bu Bunda Rosa ini? Bunda Rosa. Karena kebetulan memang di Sidoarjo ini sampahnya luar biasa ya Bu ya. Betul. Saya banyak podcast, banyak keliling di seluruh konten-konten tuh memang sampahnya luar biasa. Apalagi kalau di alun-alun sudah bagus seperti itu. Kemarin Sabtu malam Minggu, aduh Bu, sampai mengunung-unung. Nah, Bunda Rosa seperti apa Bu pergerakannya? Bunda Rosa itu kita awali dari perubahan mindset. Jadi tidak semua orang punya mindset yang sama. Ada orang yang memang peduli benar dengan sampah ya, dari rumah aja dia udah kelola, ya kan, dia pisah, ya kan. Tapi tidak semua seperti itu. Nah, Bunda Rosa kita awali dari memang dari lingkungan kita sendiri. Jadi saya yang terdekat itu yang jangkauan kita waktu itu. Kita mulai dengan bank sampah Bunda Rosa ada di sini di rumah saya. Kemudian kita mengedukasi. Jadi itu pun juga kita lakukan bertahap. Nggak bisa langsung besok kita buka bank sampah terus kita begini, nggak bisa. Jadi akhirnya saya memulai dari saya membuat semacam presentasi gitu ya. Saya kasih gambar-gambar. Pertama saya kasih gambar yang bagus-bagus dulu. Pegunungan yang bersih, laut yang bersih, gitu kan, rumah-rumah lingkungan yang bersih. Bawahnya saya kasih gambar laut yang penuh sampah, ikan-ikan yang kena sampah, makan sampah, berjajaran di pantai, gunung-gunung habis mendaki semuanya penuh sampah, selokan-selokan banyak sampah, anak-anak bermain di tempat sampah. Itu teks saya hanya apa yang Anda rasakan. Dari situ saya baru bisa tahu, oh ternyata teman-teman saya semua komunitas ini merasakan yang sama. Ngilu ya rasanya ya melihat itu. Akhirnya ayo jangan sampai kita seperti ini terus gitu. Terus akhirnya saya sampaikan lagi, kita ini kan orang Islam. Saya bilang orang Islam itu nanti ada hisabnya. Apa yang kita dapat ada hisabnya. Dari mana didapatnya ada hisabnya. Dibelanjakan kemana ada hisabnya. Sampai dengan apa yang kita buang itu juga ada hisabnya. Termasuk membuang sampah ini. Nah itu kampanye itu terus-terusan kita sampaikan waktu edukasi. Awalnya kita begitu untuk merubah mindset. Begitu. Jadi merubah mindset itu ya harus dimulai dari dirinya sendiri. Dari hal kecil, dari dirinya sendiri dan dari sekarang. Gitu. Alhamdulillah setelah berjalan begitu kita terus kampanye walaupun capek ya, sukses sama dengan capek. Sukses sama dengan capek ya. Sesuai sama saya. Sukses sama dengan capek. Tapi kalau itu niatnya sudah lillahi ta'ala, insya Allah tidak ada capek. Capek ada, tapi diganti dengan rasa yang lain gitu. Nah, tidak disinilai dengan uang ya Bu ya. Betul. Kalau sudah bahagianya itu lain. Jadi akhirnya level bangganya itu lain gitu ya. Kalau sudah bisa bantu orang ya Bu. Betul itu. Jadi ibu-ibu sendiri di sini berarti Bu ya. Ibu-ibu, semua pengurusnya ibu-ibu, bunda-bunda semua. Tapi berkembang dengan banyak cabang. Ada juga yang panda-panda sekarang. Panda Rosa. Apa Panda Rosa itu? Bukan Panda Rosa, sebenarnya bapak-bapak. Oh, bapak-bapak. Iya, ketua cabangnya hanya ada ketua cabang. Yang ada berapa cabang sekarang Bu? Alhamdulillah 47 cabang di seluruh cabang di Sidoarjo, seluruh Sidoarjo. Iya, itu mekanisme pripun Bu? Yang membuat kita beda dengan bank sampah yang lain itu kita ada sistem aplikasi. Jadi semua berbasis aplikasi. Karena biasanya bank sampah itu euforianya hanya di awal. Setelah itu gembos. Gembosnya karena dari sisi admin saya melihatnya ya. Dia harus mencatat, ya slip dari slip, kemudian dia catat ke buku tabungan, ya kan. Misalnya habis dia jual, dapat dari pengepul berapa ini semua dicatat. Bahaya ya BCA ini ya. Ada bank soalnya. Nanti kompetitor ini banknya. Terus habis itu kemudian dari situ dicatat lagi. Nah, kesulitannya mereka saat ada perubahan harga, misalnya ada koreksi harga, dia harus koreksi seluruhnya nih, dari buku besarnya, laporannya sampai ke buku tabungan kecil-kecil bisa seharian. Kalau dari Bunda Rosa itu kita hanya dari sistem administrasinya ya, sama seperti bank pada umumnya. Jadi ada slip. Untuk setoran, admin hanya
dicatat di slip setoran, kemudian admin akan input di aplikasi admin. Di aplikasi admin setelah selesai close, kemudian masing-masing penyetor nasabah ya itu bisa mengakses dari HP-nya masing-masing dari aplikasinya Bunda Rosa. Dia akan tahu setorannya berapa hari itu, dicocokkan dengan slipnya. Seperti kalau kita ke bank, kita ke bank setorannya berapa, nah itu dicocokkan sama dia. Semuanya ada jadi sama, semuanya ada Bu ya. Ada. Dan Ada berapa macam sampah Bu yang diterima Bu? Kita hampir semua ya ini juga apa bedanya Bunda Rosa dengan bank sampah yang lain. Bank sampah yang lain atau pengepul yang lain biasanya kan pilih-pilih ya. Dia hanya mau kardusnya saja, dia hanya mau botolnya saja. Hampir semua di Bunda Rosa kita terima. Kecuali berbahan yang tidak bisa didaur ulang oleh pabrik. Contoh kain. Kain. Hati-hati ini hoarding. Kain ini ya. Jadi ibu-ibu yang suka belanja Bu-ibu, tolong ya diperhatikan, ini sampah adalah tanggung jawabmu Bu. Kalau nggak jadi Bu, itu jadi keset Bu. Iya, mungkin itu nantinya ya. nanti Jadi ya. Sekarang kami masih belum ada sarana untuk itu. Jadi yang di setor adalah non organik. Non organik di sini kecuali Kayak gini ya Bu ya. Nah, betul. Kecuali kain, berbahan karet, kemudian berbahan alufoil itu masih belum bisa. Styrofoam, nah itu bahaya. Saya selalu bilang jangan pakai styrofoam dong. Tidak bisa diurai, nggak bisa didaur ulang. Tidak bisa didaur ulang. Styrofoam itu Bu. Itu bahaya sekali. Nah, terus ada lagi, biasanya saya kampanyenya ke ibu-ibu itu kasih list gitu ya, apa-apa yang nggak bisa diterima. Mulai dari bahan kain, bahan karet, kayu, terus alufoil, styrofoam, saset itu. Juga, Bu, yang alufoil itu. Ya. Terus kita tambahin lagi supaya nggak terlalu serius gitu ya. Ditambahin wong ruwet, nggak bisa disetor, mantan ruwet. Mantan ruwet. Tapi nek kangen nggak apa-apa ya Bu ya. Itu ruwet bisa nggak Bu? Memang kangen Bu. Bahaya. Bahaya Bu ya. Jadi banyak ya Bu ya. Macamnya. Ya, macamnya banyak. Ada berapa Bu? Ada sekitar 30-an yang bisa terima. Lebih Lebih ya. Karena sampahnya di rumah juga banyak. Banyak kan ya? Kayak helm botol-botol, helm juga botol masuk. Iya, kita per kategori. Contoh misalnya plastik. Plastik aja ada plastik bening, ada plastik warna, ada plastik minyak, ada mika, ada kresek, ada ibu-ibu yang suka belanja online. Nah, itu bungkusnya itu bisa di setor. Bubble wrapnya itu ada yang bening, ada yang hitam, itu bisa. Dari plastik saja klasifikasinya banyak ya Bu. Iya. Nah, di aplikasinya sendiri juga semuanya sudah kita klasifikasikan. Jadi berarti ini ada aplikasi Bu? ada aplikasinya. Bisa di-download oleh siapapun. Bisa di-download siapapun, di Play Store ada. Kalau di Play Store ada dua, namanya Bunda Rosa sama Bunda Rosa Nasabah. Kalau Nasabah dia downloadnya yang Nasabah. Kalau Bunda Rosa biasa admin cabang. Nah, itu kalau siapapun download gitu, masukannya apa Bu? Ada daftar, login atau seperti apa Bu? Setelah dia setor, dia akan dapat seperti kita setor dapat nomor rekening nanti kan. Itu hanya khusus untuk nasabah berarti Bu ya? Yang mau jadi nasabah. Yang mau jadi nasabah ya. Syaratnya cuma satu, bawa sampahnya aja. Gitu. Tapi harus setor ya Bu ya? Harus setor. Harus dibawa, kalau nggak disetor ngapain? Nggak bisa berubah menjadi uang. Gitu ya. Jadi syaratnya hanya satu, bawa sampah. Bisa download itu siapapun dimanapun. Betul. Tapi setor dulu. Nah, store-nya ini di 47 cabang itu ya? Begitu ya Bu ya? Iya, bisa di store ke cabang-cabang terdekat. Oke, nanti cabangnya saya taruh di bawah ya guys ya. Jadi harus ada storan, dan itu waktunya anytime atau bagaimana Ibu? Nah, ini bedanya lagi. Bunda Rosa kita mempunyai one day service management. Artinya kita sebelumnya kita edukasi supaya mereka memilah dari rumah. Nanti baru kita tentukan kapan titik kumpulnya, kapan seperti di sini misalnya. Iya, open tellernya. Kita pakai bahasa open teller. Keren ya bahasanya ya. Bahasa bang banget ini. Hati-hati ya. Ini 9 naga. Ada saingan kamu ini. Ampun. Terus habis itu? Iya. Jadi pada saat buka open teller ya, maka semua nasabah akan bawa sampahnya yang sudah dipilah dari rumah, yang sudah biasa, yang belum akan kita edukasi di tempat. Nanti sama pengurus cabang akan mulai ditimbang, dimasukkan kategori apa saja, baru mereka dapat slipnya. Setelah dapat slip,
kalau nasabah baru langsung dapat nomor rekeningnya, ID-nya. Nanti bisa dimasukkan ID sama passwordnya, PIN-nya. Sama kayak bank ya, ada Berarti PIN-nya. bisa kayak mutasi gitu Bu ya? Bisa. Bisa dilihat ada semua mutasi. di laporannya, mungkin siap. bisa ditunjukkan sama. Gitu kayak mana Bu ya? Jadi ada mutasinya gitu ya Bu ya, satu-satu gitu. Mutasi rekening. Iya. Dan semua orang bisa ikut jadi nasabah kan Bu ya? Bisa, Bisa dong. Syaratnya cuma itu aja Bu ya? Iya. Tidak ada ini ya, oke, ini nggak kelihatan ya. Ini mutasi ya. Nah, Ini contohnya Saldo. tabungannya. Oke. Nanti mutasinya bisa dilihat dari periodenya. Jadi tinggal diklik aja periodenya. Oh begitu ya. Periode ini Misalnya mulai bulan 1 Juni gitu ya. Nggak kelihatan 1 Juni ini ya, Bu. 1 1 Juni, oke. Nah, nanti tinggal dilihat. Nah, setorannya ada di wes. sini semua. Tinggal satu kali klik bisa dilihat Luar setorannya biasa. apa di sini. Waduh. Nah. Luar biasa. Ini sama persis kayak bank ya guys kalau saya lihat. Iya, lebih detail Jadi lagi. lebih detail lagi Kalau karena bank kan hanya duit hanya aja, Mbak. hanya duit ya. Kalau ini udah macam-macam Wow. sampahnya ada. Pusing nggak Bu? Ya enggak lah. Enggak ya. Sekarang pakai Simple. aplikasi sudah nggak? Jadi kaleng berapa, kardus Iya. per kilonya sudah kelihatan, Iya. kerasan, Iya. kresek, pet botol, plastik Mulai putih. 0,1 kita terima. 0,1 Kilo. kilo. Iya, 100, Pet botol. 100 Ini real ya, semua ada Iya. di sini. Bentuk transparansi Aluminium. sih ini sebenarnya, Mbak. Bentuk transparansi, ya. Kalau masalah duit ini kan mama agak rawan. Oke, gitu ya Bu ya. Walaupun 1.000 2.000 ya. Pasti ditagih. Oh iya Ya. pastilah. Iya. Beda Selisih dikit. 500 Iya. aja belanja pindah Iya tempat. betul. Tahu beda 100 aja dikejar Bu. pindah, Bu. Betul sekali. Itulah mak-mak Indonesia. Ras tertinggi Semangat, di Mak-mak. Indonesia. Semangat saya juga mak-mak. Semangat, Bunda. mak-mak. Begitu ya. Tapi ini keren loh. Dari sampah saja saldonya sudah 202. Oh, kita tunjukkan ada yang dapat 2 Ada top juta skornya 200. 2 juta. 2 juta ini baru 5 bulanan lah. Segitu ya Bu ya? Iya. 2 juta dari sampah toh. Iya. Nabungnya bukan nabung duit, nabung duit. Nabung Nabungnya nabung sampah. sampah. Oke, Chef, ini keren ya Bu ya. Ini harus diedukasi ke banyak tempat. Hanya saja memang yang terbatas ini di cabang ya Bu ya. Ada 47 Kalau misalkan cabang. tempat siapa aja yang di Sidoarjo berminat mau membuka bank sampah, kalau saya aja. Nanti kita siap. bantuin. Oke, siap. Sampai Jadi siapapun membuka. sampai membuka ya cabang, Bu ya. iya. Siapapun yang di luar sana, ini masih khusus Sidoarjo ya Bu ya. Masih Khusus Sidoarjo yes. karena keterbatasan admin ya Bu ya. Keterbatasan mitra pengepul Mitra sebenarnya. Iya. Oke, siap. Jadi siapapun yang bisa yang pengen jadi nasabah oke bisa, tapi ya itu ini hanya terbatas di Ini Sidoarjo. top skornya. Top Bisa score. dibacakan berapa saldonya 5 Wih, bulan? 2.233 itu baru 5 bulan dari sampah. Sampah. Ya kerdus, ya botol. Terus besok sampahku tak sih. Iya. Sampahnya ya. Oh Jadi jadi ini banyak biasa. biasanya yang renov itu pagar rumahnya kan udah diganti jadi di rosok. Nah, jadilah dia. Tapi begini Bu, saya tergelitik di titik kumpul tadi ya Bu ya, open teller. Open teller ini dibuka setiap apa? Setiap bulan atau setiap apa Bu? Iya, biasanya itu kita tergantung sama cabang. Tapi kita 1 bulan sekali biasanya. Jadwalnya. 1 bulan ya. sekali, kecuali ada cabang yang memang dia trafficnya Nasabahnya itu banyak. banyak nasabahnya. Jadi setiap 2 minggu sekali. Contoh cabang Gerar Kota. Oke. Gerar Kota itu setiap 2 minggu sekali dia buka. Itu pun setorannya juga luar biasa karena mereka ngumpulnya bukan dari rumah aja sekarang, namanya mak-mak ya. Iya. Kalau ada cuan dari mana aja dia akan dapat. Kalau perlu suami berangkat kerja dibawain karung. Oh gitu ya Bu ya. Nah, pulang-pulang harus setor. Sebenarnya keren ya. Jadi mobil itu isinya sampah itu bagus kan, berguna ya Bu ya. Iya. Kalau ada acara. Jadi di sini bahasa menyelamatkan sampah itu bukan hanya sampah dari rumah. Siap. Bisa dari rumah tetangga, bisa dari rumah saudara, ya kan? Bisa dari kantor. Siap. Iya, bisa Dari dari pengajian. Tapi ini berdampak loh Bu. Iya. Ini berdampak sekali ya. Jadi datang ke acara kita bawa sampah sekalian. Ini kan Iya. berdampak berarti. Biasanya kan kita Menyelamatkan. buang ya Bu ya. Iya. Iya. Oke, Hampir oke. semuanya ibu-ibu relawan nasabah Bunda Rosa kemana-mana bawa plastik atau karung Kresek, kecil, bawa kantong. bawa kresek Karung kantong. kecil atau Iya. kantong kecil ya Bu. Iya. Jadi mereka kalau lihat di jalan ada tumpukan, misalnya atau habis majelis taklim gitu ya, pasti sudah otomatis diringkes. Diringkesi, dikumpulin, Disetor. open tellernya kapan? Setor. Jadi duit. Dari cuan. Nah, ini salah satu contoh guys. Ini adalah logam mulia Ibu ya? Yes. Logam mulianya Bunda Rosa. Bunda Rosa, Bank Sampah Digital Bunda Rosa. Menyulap Hashtagnya. sampah menjadi emas. Zoom bisa nggak? Zoom. Ah, kayak gini nih. Ini cetakan emas. yang kedua. Ini cetakan kedua.
Ini cetakan pertama. Perdana. 0,01 gram Iya, ya Bu ya. iya, itu. Dari mulai 0,01 gram. Iya. Ini disimpan guys, uang seperti ini dan bisa diuangkan nanti mungkin pas waktu THR-an ya Bu ya. Bisa Iya. nambah-nambah ya Bu ya. Iya. Kalau yang ini malah mereka bisa tukar dengan sampah. Karena Ini, kan Bu, kita ya? menyulap sampah jadi emas. Ini langsung kah atau bagaimana Bu kalau Ada yang langsung, ada yang mereka by point. by point? banyak Oh, ininya. siap. Tapi kadang mereka kalau sudah dikumpulin tabungannya ada yang ditukar dengan yang lebih gede lagi gramasinya. Ya. Oh gitu. Iya, Bu, saya supaya nabung emas gitu ya. Seluruh tabungan saya belikan misalnya mini gold berapa gram gitu ya. Oh, siap. Itu siap. juga bisa. Itu tapi kalau misalkan kita setor, mereka mau narik itu setiap apa Bu biasanya? Terserah. Terserah Pencairan mereka Boleh, ya? pencairannya boleh, tapi rata-rata mereka dipakai THR, THR. tabungan hari raya. Siap. Kan lumayan buat beli sirup gitu Iya, ya. Bu. Nggak lumayan Buat Beli beli- nastar. Nek 5 bulan rong Beli juta dasar. setahun, Kalau dua- setahun kalau 5 dua- juta. Kalau 2 juta itu bisa dipakai ngangpo Buat banyak. ngangpo. Buat beli Bagi baju. THR. Beli berlian aja Bu. Alhamdulillah. Iya. Berbeli Siap, gamis siap, Bu. baru. Gamis baru ya Bu ya. Banyak Awas ya Bu ya. boarding lagi nanti. Oke, Bu ada rencana nggak Bu? Ini kan khusus di wilayah Sidoarjo ya Bu. Iya. Ada rencana mencabang ke luar Iya, kota sebenarnya nggak Bu? permintaan itu banyak, Banyak ya, iya Bu, ya. kan. Mulai dari viralnya kita, waktu masih berumur 1 bulan, kita dapat rezeki viral. Jadi dapat liputan dari CNN, Trans Oke, TV, siap. kemudian dari liputan 6 SCTV, Indosiar, dan hampir semua media cetak juga ada berita-beritanya Memviralkan bisa, waktu itu ya, iya. betul. Jadi bisa lihat sendiri lah Iya, ya di siap. Google ya, di YouTube juga ada gitu, tinggal search aja. Nah dari situ akhirnya banyak yang melihat, wah keren ya menyulap sampah jadi emas gitu Iya, kan. iya. Waktu itu begitu. Akhirnya dari beberapa daerah pengen tahu, Bu bisa nggak, sampai hari ini pun dari luar kota sampai yang terjauh dari Jogja, kemudian dari Depok, Bekasi, itu kemudian bisa nggak kita sampai ke sana. Kalau yang deket-deket sini Jawa Timur dari Jember, kalau Surabaya sudah banyak. Cuma ya kami ototnya masih di Sidoarjo karena harus bermitra dengan pengepul-pengepul setempat. Manajemennya juga saya harus masih banyak belajar untuk memanajemen seperti itu gitu. Iya. Sidoarjo aja masih belum semua. Iya Bu. PR-nya masih banyak. Belum nyampe Ya, ya, Bu, kita ya. mungkin masih segininya di Iya, Sidoarjo. iya, masih banyak sampah ya Bu ya. Terus Bu selama sudah berjalan 2 tahun ini, tentu bagaimana Bu? Apa ada juga viral ya di media yang CNN tadi Bu sebutkan? Apa ada support dari pemerintah setempat gitu Bu, dari Sidoarjo sendiri? Pripun Bu, apa ada? Alhamdulillah. Datang ke panjenengan? Ya kita sekarang masih jalan mandiri. Jalan gitu. mandiri. Jadi Semuanya bukan berarti mandiri. belum ada support ya. Maksud saya Iya. karena kita jalannya jalan mandiri dari awal. Jadi alhamdulillah kalau support itu bukan belum dari pemerintah kabupaten ya, tapi di beberapa daerah support Iya. full dari, contohnya kita menjadi partner di desa-desa Desa-desa, misalnya. oke, Ada dari desa Modong, kemudian Sumokali, kemudian Porong, Suwet Kenongo, Ploso yang sekarang itu semua full dari kepala desanya kita di support untuk mengedukasi di sana supaya ya goalnya adalah desa tersebut bisa bebas dari Sampah bersih dari karena masalah sampah ini kan sudah masalah Iya. semua orang Nasional, ya. universal, dan iya. ini internasional, global. Iya, betul. Solusinya masih belum ada. Solusinya Nah, belum itu. ada, betul. Jadi kita kampanye dari bawah, ya kita mandiri, karena kalau menunggu support kita nggak akan Iya, bisa nggak jalan jalan, Ibu, gitu ya. kan, karena niatnya adalah ya sudah kita jalan dulu. Iya. Nanti insya Allah support itu akan datang. Datang Insya Allah dari Allah sini. akan datang dan mendekatkan siapa. Mudah-mudahan dengan acara ini kan tahun-tahun politik ya Bu ya, dengan acara ini Sidoarjo juga berpolitik tahun ini, dengan tayangan ini siapapun yang melihat ayo disupport. Ini ada pergerakan yang keren, Bank Sampah Bunda Rosa, dan semuanya nasabahnya Mama. Ini bisa jadi alternatif ya Bu ya, pembantu pemerintah setempat untuk pengelolaan sampah yang lebih, Karena apa emak namanya, itu adalah masif. pelaku utama Nah, pembuang itu sampah. Emak adalah pelaku Kalau utama. emaknya nggak smart,
ya masalahnya nggak akan selesai. nggak akan selesai ya. Dari data statistik pun, Mhm. ya kontribusi terbesar sampah itu dari mana? Rumah tangga. Dari rumah tangga ya, betul. Saya sendiri mengalami Bu, pemilahan sampah kering, sampah ini, aduh itu ribet Bu. Akhirnya kita pusing di perumahan, ya udah diblok jadi satu dibuang. Iya. Sudah. Kalau kayak gini kan ini alternatif Bu buat emak-emak. Ya apa caranya sampah kita di duit. Jadi ini loh guys. Jadi Mas, siapa yang nggak mau, Mas saya aja mau. Saya nggak dikasih tahu Bu. Oke Bu, harapan ke depan Bu. Harapan ke depan kita Iya. kepengennya di mana-mana itu ada titik-titik pengumpulan seperti ini, walaupun bukan Bunda Rosa, tapi sebanyak mungkin ada titik-titik yang mengumpulkan sampah. Syukur-syukur Bunda Rosa bisa sampai skalanya nasional. Nasional Iya. ya. Kalau Sidoarjo sendiri, saya nggak ngomongin nasional ya, ngomongin Sidoarjo sendiri, mudah-mudahan Amin. Bunda Berdoa, Rosa dijadikan partner, mungkin ya kita kepengennya bisa jadi BSI ya. Kalau BSI pun Sampah induk. kita sudah menjadi BSI sebenarnya karena kita punya unit-unit Bank cabang-cabang Sampah Induk ya Bu. menjadi Ya? bank sampah Bukan Bank induk. Syariah belum. Indonesia ya Bu, ya bukan Ah, Bank iya. Sampah Sidoarjo Induk. belum punya. Sidoarjo Belum belum punya. ada bank sampah induk. Oh. Surabaya sudah ada bank sampah induk. Oke, Sidoarjo Iya, belum ada. di Bu, tempat ya? lain juga sudah ada bank sampah Apa induk. syaratnya Bu Bank Sampah Induk itu? Sebenarnya bank sampah induk itu kan dia sebagai induk yang mengakomodir semuanya ya. Unit-unit. Ada unit-unit di bawahnya. Kita secara mandiri kita sudah, tetapi Oke. bank sampah induk kalau dia menjadi bank sampah induknya pemerintahan berarti dia menjadi binaan dari pemerintah. Oh, begitu. Gitu syaratnya. Oh, syaratnya binaan ya Bu ya. Iya, jadi ada bank sampah induk kabupaten, istilahnya Kabupaten. begitu ya. Oh, siap, Gitu. siap. Ini apa namanya itu campur tangan pemerintah Betul. daerah ya Bu ya pastinya Iya. Bu ya, harus aware dengan Bergerak hal seperti sendiri ini. kan nggak bisa, Pak. Iya, Bergerak sendiri, sendiri. ototnya sendiri dan harus disupport sama. Dilihat ya, Itu. ini Dampaknya. harus ada campur tangan dari pemerintah setempat, pemerintah Iya. daerah. Jadi bank sampah induk Sidoarjo itu belum ada, Kabupaten Sidoarjo. Mudah-mudahan Bunda Rosa bisa jadi penggerak motornya, Amin. jadi bank Iya. sampah induk di Sidoarjo ya. Amin. Mudah-mudahan lah Bu, semua pergerakan yang positif Iya, harus didukung. jangka panjangnya Apa itu jangka panjangnya Bu? kita mau apa? Ekspor sawah. Mimpi saya Aha. sekarang ini kan dari beberapa pengepul, dari beberapa ini kan kesulitannya mereka, harga sampah kita semakin turun karena dibuka keran impor sampah. Sampah itu impor. Sampah itu impor ya Bu ya. Apa kita kebanyakan lahan kosong atau gimana Bu? Oh, Nah, sampah aja impor Bu. itu dia. Jadi pabrik-pabrik daur ulang itu akan memilih yang murah pastinya, iya kan? Begitu. Nah, itu karena dibuka keran impor tadi Impor. sampah. Itu yang teman-teman pengepul juga akhirnya agak beratnya di situ. Nah, kalau bisa impor, kita juga bisa ekspor dong. Ya Dilawan. Mimpi saya begitu. suatu hari insya Allah Bunda Rosa bisa ekspor Ekspor sampah sampah. dalam bentuk yang cantik, dalam bentuk yang Siap. Sudah memiliki nilai yang lebih tinggi. Siap. Ya, kemudian kita bisa berikan lagi manfaatnya untuk para Oke. nasabah Bunda Rosa. Iya. Gitu. Jadi diekspor dalam bentuk yang cantik dan Iya. bisa dipakai dalam sehari-hari gitu ya Betul. Bu ya. Bukan mengekspor sampah Bukan yang kita ekspor seperti buang ini ke kita luar. buang ke sana. sana. Oke, Tapi sudah oke. berbentuk misalnya furniture atau barang-barang yang mempunyai nilai tinggi. Sekarang udah agak banyak ya Bu ya. Kan kemarin Betul. ada salah satu Industri kampanye kreatif. itu kan baju dari sampah. Iya, Ya iya, kan. betul. Terus tas juga tote bag dari sampah. Betul. Begitu Iya, ya. itu nanti kita agendakan seperti itu. Bahkan sekarang, nah ini kembali lagi yang kan kemarin ada banyak lomba ya, Mhm. lomba RT sehat, RT Asri, itu kan syarat utamanya ada Mhm. bank sampah. Bank sampah. Nilai paling besarnya ada bank sampah. Bank Dan alhamdulillahnya karena banyaknya cabang Bunda Rosa dan RT-RT itu mengikuti, Bunda Rosa juga berkontribusi untuk di bank sampahnya, ke penilaian itu karena masuk ke inovasi juga. Inovasi. Inovasi di digitalisasinya Digital. tadi, di Siap. aplikasinya. Siap. Iya. Betul masuk. Oke Bu, terakhir supportnya yang dibutuhkan oleh Bunda Rosa itu apa sih Bu? Seandainya tayangan ini sampai ke pemerintah daerah gitu ya, Sidoarjo pada khususnya apa Bu support Iya. yang ingin disampaikan Bu? Um, Biar bank sampah ini terus iya, konsisten Eksis. dan eksis pasti. manajer operasionalnya yang di lapangan yang lebih tahu ya supportnya. Kita kendalanya sekarang itu kita bermitra dengan pengepulnya Bunda Rosa. Kalau dari pool itu saya bisa bilang armada ya. Armada. Tapi siap. kalau makanya armada
kita masih terbatas di armada. Tapi kan ya masa kita mau minta armada? Nah. Ya? Siapa tahu ada wali lewat, malaikat lewat ya, tiba-tiba Amin. celing dikasih armada gitu Bu ya. Iya. Jadi sampai kita apa-apa itu kita nabung dulu. Iya, iya, Jadi iya. kita perlu apa kita nabung dulu, kita beli. Kemarin laptop ini juga masih masih nabung. nabung mau beli laptop. Syukur-syukur kalau ada yang Support. Support gitu ya. Jadi kalau dari sisi laptop, armada, dari sisi admin itu mungkin di laptop ya. Tapi di kalau device lah Bu ya. ya device ya. Jadi kalau di prasarana itu kita kalau di angkutan ya armada. Kalau di pengelolaan kita di mungkin mesin-mesin yang bisa mengelola sampah. Sementara kan kita masih hanya pilah, kemudian kita setor ke pabrik gitu kan. Masih belum kita kelola benar, entah itu dicacah atau entah itu dipres gitu kan. Jadi Supaya ya, nilainya lebih tinggi. lebih tinggi. Nanti akan kembali lagi gitu ke ya. nasabah. Seperti ini Bu ya. Iya. Apa namanya botol-botol begini? Iya. Kalau di press gitu lebih tinggi nilainya. Oh iya ya. Dan maksudnya segi harganya angkutan. pasti lebih, dan di angkutannya pun juga costnya lebih Costnya rendah. oke betul. Karena kalau kayak gini makan tempat ya Bu. Iya. Iya. Dan itu pun nanti spare-nya akan kita kembalikan lagi ke nasabah. Ke nasabah. Iya. Iya, karena tadi saya lihat juga memang semua terbuka ya Bu ya. Iya. Gramnya, timbangannya semuanya ada. Per kilonya juga juga terbuka. Betul. Detail lah. Detail. Detail ya. Dan kita pun melakukan kampanye, kita juga bersedekah. Jadi Oh, ada sedekahnya ya Bu ada ya. sedekahnya. Kita ada sedekahnya. Alhamdulillah sampai hari ini kita setiap tahun kita potong kurban, kita ada sedekah. Kalau Lebaran kita berupa sembako atau apa ke ini. Bahkan Jadi kita kemarin setor sampah sudah include sedekah. iya, Setor sampah include di situ ada Sedekah. ada Nilai sedekahnya. Iya. ada Oke, nilai sedekah. jadi ini plus Nasabahnya plus dapat ya. plus-plusnya banyak. Iya. Plus plusnya banyak ya. Iya. Sampahnya teratasi, sedekahnya juga dapat. Iya. Dapat. Mungkin Duitnya berkahnya juga dari- dapat. Duitnya juga Duitnya dapat. dapat, Yang penting itu cuannya Bu. sedekah, ya Ah. kan? Cuannya juga dapat. Cuannya juga dapat Biar imbang emas, ya, biar iya. imbang dunia dan akhiratnya Iya, ada. betul. Siap, siap, Iya. siap. Kita juga bagi-bagi hadiah Aha. sama nasabah supaya Nah. meningkatkan mereka Mhm. untuk Oke. bersemangat ya untuk setor sampah Siap. gitu. Betul, betul. Kita berkampanye untuk Betul. minim sampah. Berkampanye terusan. Oke guys, ini inspiratif sekali. Saya ketemu sama Bunda Yusi, Bunda Widya. Kita ngomongin tentang sampah dan memang ini harus diedukasikan terus-menerus ya Bu ya. Iya. Bahwa sampahmu adalah tanggung jawabmu. So, siapapun yang bawa botol plastik, botol apapun, bawa sampah kemanapun, ya itu tanggung jawab kalian. At least kalau tidak bisa, jangan buang sampah sembarangan deh. Kalau nggak bisa dikumpulin, jangan buang sampah sembarangan. Dan apa Bu, pesan terakhir dari Bunda Yusi? Bunda, ada pesan terakhir sebelum kita closing? Iya. Kita semua bertanggung jawab terhadap apa yang kita buang. Betul Ya. sekali. Sampahmu tanggung jawabmu. Yes. Sampahku tanggung jawab. Yes. Jika apa yang kita lakukan ini karena Allah, Aha. maka jangan berhenti hanya karena komentar orang lain. Siap. Karena apa? Karena lebih baik hidup dari sampah Aha. daripada hidup jadi Sampah. Siap. Quote bagus ini, lebih baik hidup dari sampah daripada hidup jadi sampah. Waduh, netizen-netizen yang haters. Bu Widya, ada yang perlu disampaikan terakhir pesan? Saya hanya satu. Mhm. Kalau di tempatmu belum ada bank sampah, hubungi saya. Oke, siap. Ini Saya marketing siap keren ini. membantu dari nol sampai menjadi sukses. Oke, siap. Jadi kalau di tempatmu nggak ada sampah, hubungi Bu Widya. Nanti di bawah ya kita kasih ya. Begitu ya. Oke, Bu Yusi, Bu Widya, terima kasih Sama-sama. waktunya hari terima ini. kasih sudah mampir di Bunda Iya. Rosa. Dan saya dapat ilmu buahnya ini. Insya Allah Bu, di kantor kami akan buka bank sampah. Boleh ya Bu ya? Oke, siap. Harus Di Dan kantor doa dulu ya, dan gitu ya, dan pertama saya ini. di kantor yang ngegas nanti sudah ada, kita mau daftar bank sampah biar terkelola dengan baik ya. Dan terakhir dapat ini loh guys. Intinya cuma dapat ini sih. Dasar mama ya. Dasar mama ya Bu ya. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan inspiratif hari ini dan memang inspiratif sekali. Sampahmu adalah tanggung jawabmu dan itu harus kita kampanyekan terus-menerus ya Bu ya. Jangan buang sampah sembarangan. Ria Ngegas balik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah, bye-bye. Terima kasih. Sama